Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdhatal ulama'i jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus jajaran syuriah PCNU Lampung Timur. Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Jajaran Tanfidiyah PCNU Lampung Timur dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PCNU Al-Mukarram Kiai Abdul Latif. Jajaran pengurus MWCNU Purbolinggo, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman walajnatan, baik syuriah maupun tanfidiyahnya maupun banom. Banom itu muslimat, ansor, fatayat, ibnu, IPPN, pagarnu, nusa, hadir-hadir, serta seluruh jamaah warga NU yang hadir, rektor kita nih, rektor UNU, Bapak Kiai Miftahuddin. Insya Allah yang hadir semua tidak terkecuali, semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir bangga di MWCNU Purbolinggo. Yang tadi disampaikan saya dengar, jajaran pemerintah, maaf lupa, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Malam ini saya bangga bisa hadir di MWCNU Purbolinggo. Tadi waktu jemput, Menteri Perhubungan bilang pada saya, ini Kiai MWCNU Purbolinggo biar MWC, tapi gedungnya rasa PC. Ya. Jangan-jangan bagusan gedung MWC Purbolinggo dari PC. Betul begitu? Masya Allah. Nah, berarti ini termasuk yang alhamdulillah, termasuk di MWC Purbolinggo ada UNU yang punya murid 3.500, gedungnya dan tanahnya kemarin beli 8 hektar, betul ya Pak Rektor ya? Alhamdulillah baru lunas kemarin Oktober utangnya. Alhamdulillah. Sebagai orang NU kita patut bangga. Sebab NU memang di abad kedua ini semakin berbenah. Apalagi sudah berumur 101 tahun. Dulu kita ini seringkali diomongin oleh banyak pihak, bahkan kritik yang datang daripada internal NU sendiri yang membandingkan dengan saudara tuanya. Saudara tuanya itu siapa? Muhammadiyah.
Saya waktu wawancara dengan Najwa Shihab dan Sekjen atau Sekum Muhammadiyah, saya ditanya satu kata atau satu kalimat yang singkat menggambarkan tentang Muhammadiyah. Kata Najwa Shihab, Mbak Nana, Kiai satu kata, satu kalimat, menurut Kiai Muhammadiyah itu apa? Saya cuma ingat satu kalimat, saudara tua. Karena memang Muhammadiyah itu didirikan lebih dulu dari Nahdlatul Ulama. Kita harus tahu bahwa Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926, sementara Muhammadiyah didirikan tahun 1912. Berarti kalau dari sisi pendirian harus diakui Muhammadiyah lebih tua dari NU. Maka saya bilang saudara tua. Nah, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Mbak Najwa Shihab kepada Prof. Abdul Mukti. Prof, satu kalimat singkat buat NU. Apa kata Prof. Abdul Mukti Sekum Muhammadiyah? Beliau cuma bilang NU itu adik bongsor. Adik bongsor maksudnya dia itu memang adiknya Muhammadiyah dari sisi pendiriannya, tapi dari sisi anggotanya jauh lebih banyak, melebihi bahkan 2 kali lipat dari anggota Muhammadiyah. Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. NU itu kemarin pernah disurvei oleh 2 lembaga survei. Pertama Kompas, kedua Al-Farah. Dari 250 juta penduduk muslim di Indonesia, ketika mereka diwawancarai menggunakan metode survei, ternyata yang mengaku NU itu sekitar 60% warga muslim ngaku NU. Kalau 250 juta yang muslim di Indonesia, itu artinya sekitar 130 juta warga muslim di Indonesia semuanya ngaku Nahdlatul Ulama. Termasuk mungkin yang disurvei orang Purbolinggo. Waktu ditanya, Anda ini NU atau bukan, Muhammadiyah atau NU. Waktu ditanya kalau NU subuh kunut. Orang sini kunut apa tidak? Kunut. Kalau NU biasanya kalau sholat tahiyatnya diem. Kalau Wahabi tahiyatnya goyang-goyang. Orang sini tahiyatnya diem apa goyang-goyang? Berarti NU. Kalau dia ditanya, Anda ini bikin acara muludan, rajaban, Isra Mi'raj, halal bihalal apa tidak? Kalau Isra Mi'raj, halal bihalal, muludan, itu biasanya Nahdlatul Ulama. Waktu ditanya, dia ngaku bikin acara itu, berarti NU. Ditanya, senang selawatan dengan lagu yang macam-macam apa tidak? Sesuai dengan kearifan lokal. Yang asalnya dari Jawa, selawatannya Jawa. Alamate anak ba'dane mukmin. Ternyata mereka ngaku selawatan. Untung pertanyaannya bukan apakah Anda hafal lagu Ikan Dalam Kolam? Bila Anda melihat ikan, NU semua ini yang pinter. Repot Pak Kiai. Pertanyaannya kok untungnya bukan ikan dalam kolam sama pantun janda muda. Ternyata bukan itu. Lah, singkat cerita, ini singkat aja. Begitu disurvei, yang ngaku NU itu 60% dari penduduk muslim Indonesia atau 130 juta. Mayoritas di Pulau Jawa. Kita tahu basis NU itu paling kuat di Jawa,
terutama Jawa Timur. Kalau di luar Jawa paling kuat itu di Pulau Sumatera, alhamdulillah Lampung. Lampung jangan-jangan Lampung Timur ya? Betul. Nah, kalau di Jawa Timur dalam survei itu kalau ada 10 orang di terminal lewat itu 7-nya NU. Dari 10 itu 7-nya pasti NU. Jangan-jangan termasuk copetnya. Nah ini. Nah, NU itu berarti adik bongsor. Nah, cuma saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini selalu yang mengingatkan kepada warga NU, pengurus NU khususnya, kita jangan bangga kalau hanya punya anggota dan warga yang jumlahnya banyak, tapi warga tersebut belum kita berdayakan dan belum kita organize, jamiyahkan, hanya menjadi jamaah. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris itu dalam konsolidasi, komunikasi, bangsa terasi semua itulah. Terakhirnya koherensi. Ngomong-ngomong paham ngomong enggak itu? Ya udahlah kalau enggak paham, yang penting orang NU itu terus harus dibina, diperkuat supaya mereka tidak hanya menjadi jamaah yang jumlahnya banyak, tapi juga harus kuat, pinter baris. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ada ungkapan, dulu ada pertanyaan, apa bedanya NU sama Muhammadiyah? Ada yang jawab, oh kalau NU itu gampang kumpul, susah baris. Kalau suruh kumpul begini, gampang. Tapi suruh baris, susah. Kalau Muhammadiyah, susah kumpul, gampang baris. Orang Muhammadiyah itu kalau dikumpulin semacam ini susah. Kalau NU tadi pagi di Sukadana yang hadir banyak Pak Sekretaris? Banyak ribuan. Malam ini kumpul lagi, NU gampang Pak. Kalau Muhammadiyah susah, paling yang kumpul 100. Tapi Muhammadiyah ini walaupun susah kumpul, gampang baris. Kalau suruh ngumpulin duit cepet, tahu-tahu jadi rumah sakit Muhammadiyah. Betul ya? Di Metro rumah sakit PKU gede itu Muhammadiyah. Kampusnya gede. Lah NU gampang kumpul, itu punya kampus saja lama, baru lunas utangnya. UNU. Tapi kadang-kadang orang NU pinter jawabnya Kiai. Kalau NU nggak punya rumah sakit, nggak punya kampus, jawabannya begini. Loh begini Kiai, NU itu sejak dulu memang kerjasamanya baik sama Muhammadiyah. Maksudnya Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun kampus yang hebat, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Lo kok keplok? Wong ini namanya kritik membangun, betul apa tidak? Kritik membangun pada pengurus NU agar pengurus NU itu segera bangun rumah sakit, segera bangun kampus yang hebat. Nah, tapi tadi saya sempat mampir di rumah Pak Rektor, beliau cerita seat plan-nya, rencana bagaimana kampus NU di sini. Yang sudah punya tadi lahan yang luas, mahasiswanya 3.500, pengennya bangun masjid, pengennya punya rumah sakit. Kalau nanti UNU di sini dibuka rumah sakit, insya Allah akan dibuka fakultas kedokteran. Orang Lampung Timur pengen kuliah kedokteran, kalau UNU di Lampung Timur sudah punya rumah sakit dan fakultas kedokteran, tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa, cukup di Lampung Timur kuliah kedokteran. Kira-kira siap apa tidak? Mau apa tidak? Lah, kalau di Jawa NU sudah banyak yang punya fakultas kedokteran dan rumah sakit. Mana itu? Unwahas. Unwahas adanya di Semarang, Universitas Wahid Hasyim. Saya ke sana belum lama itu, pas ulang tahun Unwahas bareng sama Habibidin. Mana lagi yang punya fakultas kedokteran dan kemudian punya rumah sakit? Unisma Malang. Berarti tinggal mana tuh yang belum? UNU
UNU Lampung. Maka ya Allah, moga-moga Pak Kiai Miftahuddin ini ya umurnya dikasih panjang. Termasuk SK-nya. Supaya apa? Supaya cita-citanya punya rumah sakit dulu. Baru nanti punya fakultas kedokteran, bisa ada di sana. Apakah itu mungkin dan tidak mustahil? Mungkin. Tidak ada yang mustahil. Betul? Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena saya yakin. Nahdlatul Ulama ini Bapak Ibu, ibarat barang dagangan. Ini kayak sembako, pasti payune. Orang jualan sembako, beras, jualan telur, jualan terigu, jualan minyak sayur, laku apa tidak? Kenapa? Karena dibutuhkan. Begitulah perumpamaan Nahdlatul Ulama. NU ini keberadaannya dibutuhkan. Oleh negara dibutuhkan Pak Camat untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Wah, Indonesia kalau nggak ada NU, saya nggak tahu bagaimana. Mungkin digempur oleh kaum-kaum kanan yang radikal. Apa namanya? Radikal. Yang pengen bikin negara khilafah. Kalau tidak ada NU, bubar Indonesia. Untung ada NU. Kalau tidak ada NU, mungkin Indonesia ini sudah dimasuki paham liberal, paham sekuler. Orang yang berpikir bahwa agama dan negara harus dipisahkan, itu sekuler. Sekuler dudu bahasa Cirebon Brebes, sekul di ler-ler. Mungkin Indonesia ini sudah rusak habis sama masuknya paham liberal. Apa namanya? Liberal itu paham yang semua boleh, yang haram-haram boleh. Kawin sejenis boleh, kawin beda agama boleh, untuk masih ada Nahdlatul Ulama. Lewat pesantrennya, lewat kiainya, lewat madrasahnya, lewat kampus-kampusnya seperti UNU akan terus menjaga paham yang kita yakini. Ini adalah salah satu tujuan didirikannya NU 100 tahun lalu oleh para pendiri. Apa? NU didirikan, saudara, dalam rangka yang pertama menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah. Itu didirikan. Kedua, NU didirikan dalam rangka apa? Menjaga moral bangsa. Makanya zaman Gus Dur, NU itu oleh beliau dibuat menjadi civil society. Waduh, bahasanya angel ya. Angel apa orang kuwi? Civil society itu kekuatan sipil yang menjadi penyeimbang pemerintah. Zaman Orde Baru, zaman Pak Harto dulu, Allah yarham, sudah wafat. Semua apa kata pemerintah? Semuanya Masya Allah diatur Pak. Warna rumah aja catnya diajarin. Warna genteng diajarin. Catnya apa zaman dulu ya? Kuning. Beduk masjid Kiai dicat kuning dulu harus. Beduk masjid harus dicat apa namanya? Kuning. Untung gigi sudah kuning. Untung gigi sudah kuning. Zaman itu yang menjadi kekuatan sipil, yang menjadi penyeimbang adalah Nahdlatul Ulama, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sampai sekarang makanya NU ini harus bisa menjaga jarak, tidak jauh sama pemerintah, tapi juga tidak menjadi bawahannya pemerintah. Makanya saya lebih setuju kalau ada NU di semua level, baik dari ranting MWC sampai ke atas, itu NU-nya mandiri karena iuran warganya lewat koin NU. Saya mau tanya, di MWC Purbolinggo ini koin NU jalan apa tidak? Di Cilacap, baru Kamis kemarin saya pulang dari Kroya. Kroya aku apa nih Korea? Kroya di Cilacap. Wih, MWC-nya keren, punya klinik, punya sekolahan banyak. Memang kalau UNU-nya adanya di Cilacap sana, di Kesugihan.
Tapi koin NU di Cilacap top. 1 bulan rata-rata sekabupaten terkumpul 1,5 miliar. Sampai kadang 1,8 miliar. Setahun terkumpul 20 miliar. Gagah pengurus NU. Jadi sekretaris cabang gagah di sana, Kiai. Kenapa? Enggak pernah minta proposal sama pemerintah, enggak. Kalau pemerintahnya ngasih diterima, enggak apa-apa. Kenapa? Karena NU sudah kuat dari warganya. Saya justru sedih kalau ada pengurus NU merasa dekat sama pemerintah, tapi dekatnya itu karena dikit-dikit bawa proposal. Ya arhamar rahimin irhamna. Tuh, bawa proposal sambil baca ya arhamar rahim. Ora gagah blas. Tidak gagah sama sekali. Betul? Yang gagah ya ini Purbolinggo. Membangun kantor MWC urunan warga Purbolinggo. Amin. Ini udah gak ada utangnya kan ini kantor? Alhamdulillah, itulah yang gagah. Dengan begini Bapak Ibu NU dihormati. Makanya ayo di ulang tahunnya yang ke-101 ini, di abad kedua ini, NU harus membangun bukan saja sisi internal organisasinya yang semakin perlu kita baikkan manajemennya. Saya itu yang selalu ribut tuh kalau dengerin ceramah saya. Ayo orang NU jangan malu belajar manajemen dari organisasi lain. Dulu Muhammadiyah menjadi organisasi yang maju manajemennya. Muhammadiyah itu belajarnya dari Kanisius di Jogja. Muhammadiyah sinaune dari wong Kristen. Bikin organisasi yang rapi. Lah NU nggak perlu malu. Melihat dari yang lain itu nggak perlu malu. Itu kan yang saya ceritakan di mana-mana. Saya kalau ceramah diundang sama Muhammadiyah sama diundang NU saya bisa bedain. Maksudnya apa Kiai? Kalau di Muhammadiyah itu jujur biasanya masjid Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah itu rapi Prof. Rapi Kiai, Pak Rektor. Kalau diundang itu kalau pulang saya ya dikasih bisyarah. Apa namanya? Bisyarah, transport. Itu tanda tangan. Ini apa kata saya? Kiai buat administrasi kami supaya rapi, bahwa kami mengeluarkan pengeluaran rapi. Oh iya. Saya tanda tangan, kwitansinya jelas, ada angkanya. Jadi saya nggak perlu tanya isinya berapa, saya nggak perlu tanya. Kalau di NU itu kadang-kadang tidak, Kiai. Kalau diundang, orang pakai tanda tangan, main blesak. Saya nggak tahu kalau di NU Purbolinggo ini nanti. Tergantung nasib. Kalau di Muhammadiyah ada tanda tangan, jadi kiainya nggak perlu nanya, itu bukan apa-apa. Alah kok gitu aja pakai tanda tangan, rapi. Administrasi, sampai buat beli aqua rapi. Jangan alasan lillahi ta'ala, jangan alasan begitu, tapi harus rapi. Ini kadang-kadang ya Allah kasihan di NU itu, ada kiai, dan saya nggak tahu kalau Kiai Latif ini sekretaris PC kalau diundang. Pernah ngalami apa enggak? Baru mau pulang, baru blesak dimasukkan ke kantong. Kadang-kadang kiainya penasaran isinya berapa. Pura-pura nanya toilet, bukan mau pipis, pengen tahu isi amplopnya berapa. Nah, makanya ayo kita perbaiki. Kita perbaiki manajemen di kita supaya lebih baik. Dan ternyata kalau orang mengelola NU dengan baik, masyarakat itu akan percaya Pak. Masyarakat percaya, apik, bagus. Semenjak UNU dipegang Kiai Miftahuddin rapi. Semenjak ketua MWC-nya rapi. Orang percaya, mau wakaf, mau nyumbang percaya. Hadirin, saya beberapa kali keliling Indonesia ini. Dan saya menjadi saksi bahwa NU besar itu ya saya jadi saksinya. Alhamdulillah takdir membawa saya keliling Indonesia sampai paling timur ke Merauke.
Oh Papua udah keliling saya. Sampai Sulawesi. Sulawesi ini udah macam-macam susah ngitungnya. Ada Kaltim, Kalimantan udah macam-macam. Jawa udah hampir dari paling timur Banyuwangi sampai paling barat itu Banten. Saya seringkali mendapatkan pengalaman berharga tentang bagaimana pengelolaan yang bagus di organisasi itu adalah kunci daripada kepercayaan masyarakat. Belum lama saya dari Jambi. Ada satu kabupaten. Kabupaten namanya Tanjung Jabung Barat. Kalau di sini Tulang Bawang Barat. Di sana Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Ada orang kaya NU. Masya Allah. Orangnya dari wajahnya gak kelihatan wajah kaya. Belas. Kalau Kiai Miftah wajah kaya apa bukan ini? Alhamdulillah wajah kaya. Oh itu memang wajahnya wajah pegawai lah. Wajah kulit. Tapi beliau kaya raya. Punya tambang batu split. Karena ini orang baik. Semoga insya Allah baik terus. Saya sebut namanya. Namanya Haji Mubarok. Baru ber-NU bulan Februari kemarin. NU-nya anyaran. Mualaf kalau kata orang yang baru masuk Islam apa namanya? Mualaf. Kalau istilah NU apa namanya? Mualaf. Baru Februari tahun lalu. Artinya baru mau setahun. Ya Allah, dia membangun masjid, membangun madrasah, membangun pesantren, kantor yang dia wakafkan totalnya 30 hektar. 30 hektar. Sengaja ngundang saya dari PBNU. Pengen disaksikan PBNU bahwa pengelolaannya diserahkan kepada tokoh-tokoh NU. Lah yang menarik tokoh NU yang dititipin itu bukan tokoh NU yang di kabupaten situ, nyebrang kabupaten. Tapi ketua NU juga. Kenapa? Karena dia lihat yang di sana pengelolaannya rapi. Tuh. Masya Allah. Jadi walaupun ini UNU adanya di Lampung Timur, tidak mustahil nanti ada orang kaya raya yang senang sama UNU sini. Oh, walaupun adanya di Lampung Timur, kelolanya bagus itu, PC-nya bagus, kemudian dia mewakafkan di sana, diserahkan di sini. Itu terjadi. Bikin masjid bagus, saya datang, ada di HP saya nanti. Bikin lambang NU gedenya 30 kali 15 tingginya, pakai stainless, pakai tembok, habis 1 mobil. Pajero 800 juta. Lambang NU-nya saja 800 juta. Masjidnya jangan tanya 10 miliar. Pondoknya, sekolahannya, hitungan saya nih kasar. Ini kayaknya habis 50 miliar sama tanah. Tapi begitu cinta sama Nahdlatul Ulama. Saya manut Kiai, pokoknya saya serahkan sama ketua NU supaya pondoknya rame, madrasahnya rame, diisi dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mengurus Nahdlatul Ulama dengan baik, dengan hati, dengan ikhlas, insya Allah nanti ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digerakkan mau berjuang lewat NU. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, bekerjalah, beramallah, bekerjalah Anda. Bekerja dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas. Kalau di NU harus niat lillahi ta'ala. Karena insya Allah
di NU itu berkahnya banyak. Saya pernah ditanya sama orang, Pak Kiai jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama gajinya berapa? Saya nggak tahu kalau PCNU Lampung Timur gajinya berapa kan? MWC lillahi. Lah, dengan supaya tahu di NU itu dari mulai PB sampai ranting tidak ada gaji. Gajinya nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkahnya dari Allah. Wes ikhlas. Jangan berpikir saya kalau di NU dapat apa. Sampean kok mau khidmah di NU, sampean samain kayak mau nyoblos calon kepala desa. Mau nyoblos caleg, mau nyoblos calon bupati. Saya mau tanya, ini kan lagi musim pilek ya, pemilu. Di sini kalau nyalek ada caleg yang hadir nggak? Ada caleg? Mana caleg yang hadir? Di sini pasarannya berapa itu? Hah? Orang Lampung ini saya mau tanya, kalau ada caleg ya, yang satu nggak ngasih apa-apa, yang nomor 2 ngasih 25.000, yang nomor 3 ngasih 50.000, yang nomor 4 ngasih 100.000, yang dicoblos yang nomor berapa? Ya Allah. Emang modelnya begitu ya? Modelnya begitu. Kalau nanti ada orang NU yang nyalek nggak ngasih duit sampai coblos apa tidak? Coblos apa tidak? Mestinya dicoblos. Karena kalau jenengan mendukung salah satu calon yang dia orang NU, termasuk calon bupati orang NU, insya Allah kita harus kawal bareng-bareng. Semoga begitu jadi anggota DPR, begitu jadi bupati, kemaslahatannya buat NU. Betul? Iya. Justru kalau sampai nyoblosnya orang yang harus ngasih duit, biasanya begitu jadi DPR, jadi bupati, pikiran pertama bagaimana caranya balik modal. Begitu balik modal, bingung. Ketemunya korupsi jalan, makanya jalan di Lampung Timur nggak bener. Mau begitu mau? Lah makanya saudara-saudara ini harus paham. Cuman kadang-kadang ini pendidikan politik kepada masyarakat ini gampang-gampang susah Pak. Betul ya? Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Di satu kabupaten di Jawa Barat, itu ada bupati terpilih 2 kali. Padahal bupatinya terkenal, maaf, suka mabok. Sembayang jarang, kumpulnya ya kayak begitulah, perilakunya kurang pas. Tapi kalau diundang pengajian hadir, namanya bupati. Sambutannya sama sekali nggak fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan wabarakatuh, berkatuh. Habis sambutan umumnya pejabat pulang. Ini Kiai PBNU kemudian ngobrol sama masyarakat sekitar. Loh kok bisa ya orang seperti ini kok terpilih jadi bupati 2 kali. Padahal salamnya aja nggak fasih. Apa jawab masyarakat? Pak Kiai, ini bupati kita memang betul salamnya tidak fasih, tapi salamannya fasih. Sing fasih apa? Caleg ini salamannya fasih apa enggak? Salamnya fasih apa tidak? Aduh, Masya Allah. Yang benar ya. Ya. Sampai milih yang benar. Ya kalau yang bersangkutan ada rezeki sama warga NU mau bagi sembako boleh, niatnya sedekah. Tapi jangan harus ngasih. Nanti kalau ukurannya duit, nanti yang terpilih bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kalau saya ditanya, Pak Kiai, NU itu berpolitik apa tidak? NU sebagai organisasi tidak berpolitik praktis. Catat. Pengurus NU di semua level,
baik PB sampai ranting tidak boleh bawa lambang NU kampanye salah satu caleg. Mentang-mentang dia nyumbang kantor MWC, acara semacam ini sambutan. Saudara-saudara, kata ketua MWC-nya, tolong pilih caleg yang ini. Jangan, tidak boleh. Apalagi di acara organisasi. Karena NU tidak berpolitik praktis. Politik di NU adalah politik kebangsaan. Politik keumatan. Politik kerakyatan. Apa politik kebangsaan itu, Bapak Ibu? Politik kebangsaan itu begini. NU itu memandang Indonesia dan bangsa Indonesia ini seperti rumahnya sendiri yang dibangun oleh kita. Kalau sampean punya rumah dibangun, mungkin apa tidak jenengan bakar rumahnya sendiri. Mau apa tidak rumah kita rusak sendiri. Lah, itulah politik kebangsaan yang dipikir oleh NU, bagaimana bangsa Indonesia tetap jaya, Indonesia tidak rusak. Contohnya Pak, contohnya zaman Gus Dur. Almarhum Gus Dur pernah diturunkan jadi presiden, betul ya? Ini sejarah masa lalu, tapi saya ceritakan, ini salah satu contoh politik kebangsaan. Gus Dur dijatuhkan itu Pak. Waktu itu, bayangkan orang NU punya presiden, presidennya orang NU, mantan ketua umum PBNU dijatuhkan. Banyak yang bilang, Gus, apa perlu kami dari Jawa Timur, dari Lampung, dari Jawa Barat turun ke Jakarta, demo besar-besaran, nurunin 2 juta orang. Gus Dur mikir, saya ini jadi presiden bukan untuk semata-mata kekuasaan. Kalau betul warga NU turun di Jakarta dulu saat Gus Dur dijatuhkan, tahun 2001 akhir itu, saudara-saudara, mungkin terjadi pertumpahan darah. Gus Dur tidak mau. Gak apa-apa, saya turun. Tapi bangsa Indonesia tetap utuh. Itulah namanya politik kebangsaan. Kalau politik kerakyatan, NU meminta supaya semua kader-kader terbaik NU yang mau jadi anggota dewan, yang mau jadi kepala daerah, pemimpin nasional, supaya menjalankan politik kerakyatan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya mereka saat jadi yang dipikirkan adalah rakyatnya. Karena mereka sesungguhnya adalah wakil rakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Nah, mumpung ada caleg yang datang, saya ceritakan ini supaya paham. Betul? Sebab kalau mikirin diri sendiri, nanti orang akan pinter. Waduh, jadi anggota dewan kok aspirasi masyarakat tidak pernah dibawa. Pasti nyalon berikutnya nggak bakalan jadi lagi. Betul? Nah, inilah politik kebangsaan, politik kerakyatan, politik keumatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita terus mencintai Nahdlatul Ulama. Saya selalu mengatakan dalam hidup ini yang saya syukuri, di antara yang saya syukuri Bapak Ibu, saya kok ditakdirkan alhamdulillah jadi orang Islam, kenal agama Islam, belajar agama Islam dari kiai-kiai NU. Alhamdulillah. Loh kok begitu Pak? Bersyukur. Lah iya. Karena kiai NU ini mengajarkan Islam kepada saya sama persis dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan sahabatnya. Itulah yang disebut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang tawassut, Islam yang moderat, Islam yang tasamuh, Islam yang toleran. Saya mau tanya sama yang hadir. Pernah dengar ada kiai NU yang ngajarin santrinya, muridnya, jamaahnya, kalau ada orang tidak sholat boleh dikamplengi. Ada apa tidak? Pernah dengar ada kiai NU ngajarin jenengan, Bapak Ibu, kalau ada orang mabok di warung minuman keras, warungnya boleh dibakar. Ada apa tidak? Lah, kiai NU tidak ada yang ngajarin gitu. Lah saya bersyukur.
Kalau ada orang nyetel lagu dangdut, ya langsung dihukumi haram. Pernah dengar begitu? Pernah? Nah, tidak, itulah Kiai NU. Kiai NU Masya Allah mengajarkan berislam itu Islam yang menggembirakan, bukan Islam yang menakutkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sederhana, panjenengan kalau lihat ada tokoh, kok narasi yang disampaikan, narasi itu kalimat, bahasa yang disampaikan isinya kok permusuhan, kebencian kepada orang yang berbeda, itu cirinya mereka ini bukan orang NU. Tapi katanya dia NU Pak Kiai, berarti NU-nya belum kafah, belum ikut PD, PKP, NU, belum ikut PMK, NU. Sekarang aku NU gampang loh Pak. Apalagi musim pilkada sama pilek, orang ngaku NU aja kepilih. Ngaku apa namanya? NU, calon kepala desa ngaku NU kepilih, calon bupati ngaku NU apa namanya? Kepilih. Tapi kita lihat NU itu adalah gabungan dari 3 hal. Apa? Fikrah, amaliyah, dan harokah. Cara berfikirnya NU apa tidak? Itu namanya fikrah nahdiyah. Amaliyahnya, amaliyah NU apa tidak? Itulah namanya amaliyah nahdiyah. Gerakannya, gerakan NU apa bukan? Itulah namanya harokah, harokah nahdiyah. Kalau pemikirannya sudah NU, insya Allah indah. Saya kalau ditanya sebenarnya apa bedanya orang HTI sama orang NU Pak Kiai? Orang HTI itu ternyata ada juga yang kalau bulan maulid baca maulid, asyrokol. Ada loh Pak. Teman-teman kita yang dulu sudah dibubarkan juga seperti HTI, namanya FPI. Tahu ya? FPI sudah dibubarkan apa belum? Sudah. Saudara-saudara kita yang FPI muludan sama kayak orang NU. Ya Nabi salam alaika alaika salam salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara kita FPI dulu, dia kalau dari sisi amaliyah, muludan sama kayak kita. Saudara-saudara kita FPI itu kalau sholat subuh sama kayak kita, baca doa kunut. Yang membedakan apanya Pak Kiai? Fikrohnya. HTI yang membedakan apa? Fikrohnya. Kalau kita ini orang NU, fikroh kita tentang kebangsaan, kita sudah mengatakan bahwa yang namanya NKRI, HTI bilang perlu ada negara baru kalau mau makmur, namanya khilafah. Ini yang membedakan. Jadi kalau masalah amalia bisa sama, makanya hati-hati. Bapak Ibu punya anak kuliah, kalau kuliahnya nggak di UNU, anaknya bisa masuk ke paham-paham yang aneh tadi. Kalau anak Bapak Ibu dari muda sudah ikut IPNU, kalau yang laki-laki, yang perempuan apa namanya? IPPNU, insya Allah fikroh nahdiyahnya terjaga. Amaliyahnya terjaga, apalagi nyambung PMII, Fatayat, Ansor, nanti muslimat, dan kalau bapak-bapak masuk Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita jaga. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu. Saya kok mondok di kiai, kiai saya NU asli deles. Guru saya Rois sampai BNU 3 kali 3 periode. Namanya Mbah Sahal Mahfud, Masya Allah, Al-Alimil Usuli. Guru-guru saya NU, keluarga besar saya NU, kakaknya ibu saya Pak D saya.
Rais Am PBNU, sekarang jadi Wapres. Siapa namanya? Pak Kiai Ma'ruf Amin. Saya dibesarkan dalam tradisi NU. Dari situ saya lihat, yang diajarkan guru-guru saya di pesantren pada persis, sama persis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kelembutannya dan sifat memakluminya. Di NU itu Bapak Ibu, Kiai NU memahami bahwa yang namanya masyarakat kita itu kadar keberagamaannya bertingkat. Kadar keberagaman itu bahasa Arabnya ya akdar tadayyunin nufusihim mutafawitah, itu bahasa Arab. Kualitas keberagamaan masyarakat berbeda-beda. Dan itu Kiai NU cara memperlakukan masyarakat, ikuti Kanjeng Nabi bagaimana memperlakukan masyarakat. Kalau masyarakat yang santri-santri, kalau yang hadir malam ini kayaknya santri semua ini ya. Alhamdulillah, dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Al-Quran di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Kalau orangnya santri-santri, biasanya yang diajarkan pelajarannya Islamnya yang kuat-kuat. Yang azimah, bukan yang rukhsah. Nanti ketemu masyarakat, kalau kata orang Madura, yang kualitasnya masyarakat kan cem-macem tak iya. Masyarakat apa tadi? Cem-macem. Ada yang masih seneng dangdutan. Kalau yang sudah santri, setelannya selawatan terus. Kalau yang baru-baru ngerti agama, setelannya tadi. Bila Anda melihat ikan di dalam kolam, kayak begitu. Nanti dangdut yang lain, nanti lagu jazz. Itu Kiai NU melihat yang kayak begitu, tidak langsung bilang haram, tidak. Lembut, diikutin dulu, biarin. Dulu juga Kanjeng Nabi dalam dakwah begitu. Ada sahabat yang seneng ngaji tapi kadang-kadang masih mabuk, tidak dilarang. Namanya Nuaiman. Dulu ada yang namanya Mbah Arwani Kudus. Mursyid Thariqah besar itu, hafal Quran. Tahun 80-an Mbah Arwani itu pernah dari Kudus ke Jakarta. Mobilnya mobil sewaan, supirnya supir cabutan. Sebut aja nama supirnya Edi. Edi bawa Mbak Arwani, Kiai, dari Kudus sampai Jakarta. Ini bisa digedein lagi, soalnya kok berat sekali. Dari Kudus sampai Jakarta, tambahin coba. Sepanjang jalan, saudara-saudara, yang disetel lagunya Dangdut Terajana. Padahal Mbah Arwani sepanjang jalan deresnya Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Terus, tapi beliau apa marah melihat supirnya nyetel dangdut? Tidak. Ini kalau bukan karena Kiai NU yang ilmunya luas, tidak akan begitu. Saya tahu di Indonesia ini ada teman-teman Salafi Wahabi. Di Lampung nih Salafi Wahabi sudah mulai masuk ya. Itu Salafi Wahabi nggak mau yang namanya dengan musik. Selawatan kayak model Habib Syekh pakai terbangan haram. Terbangan selawatan aja haram, apalagi dangdut, apalagi musik gambus. Ibu-ibu nyanyi gambus, jilbab apa namanya? Putih, nyanyi wahdana 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 dana wahdana 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 dana. Kan begitu ya. Itu langsung haram. Itu Salafi Wahabi. Kalau Kiai NU enggak. Kenapa? Dilihat pelan-pelan, didakwahi pelan-pelan, tidak langsung main haram. Mbah Arwani begitu. Nah, kita bersyukur kalau Anda belajar agama, ngaji sama kiai-kiai NU yang memiliki keilmuan yang luas.
Sebab para hadirin, seorang ulama semakin luas ilmunya, insya Allah semakin bijaksana. Lah makanya wajah warga NU ini rata-rata orangnya bijaksana. Salah satu kebijaksananya apa? NU itu sangat akomodatif terhadap kearifan lokal. Ini bahasanya kalau susah saya turunin lagi. NU itu Bapak Ibu kiainya, pengurusnya sangat menerima kearifan dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Ke Lampung salamnya selain assalamualaikum, tabik pun. Nah, kalau ke Sunda sampurasun. Kan begitu kan? Nanti kalau Anda ke daerah NTT, ke NTB, ke Sulawesi, kearifan lokal itu ada. Kadang-kadang kearifan lokal itu dibawa pada tradisi menikah. Di Sulawesi itu pengantin laki-laki gendong pengantin perempuan habis ijab kabul. Itu harus begitu, Masya Allah. Ya kalau pengantin perempuannya badannya 40 kilo sih gak apa-apa. Hah? Kalau yang bangsa 100 kilo gimana coba? Itu tradisi kearifan lokal. Ada lagi nanti orang menikah itu pakai pantun kayak orang Betawi. Pernah lihat ya? Orang Betawi nikah pakai apa namanya? Pantun, palang pintu. Di Lampung ada pantun ya? Nah, tradisi nikah lain-lain termasuk tradisi muludan. Muludan di Sulawesi itu pakai telur. Telurnya dikasih cat warna-warni digambar. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, macam-macam. Nah, Kiai NU begini nih, melihat tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat semua dirawat. Lah ini mungkin yang menyebabkan Nahdlatul Ulama menjadi ormas terbesar di Indonesia karena NU paling luwes tidak kaku terhadap kearifan lokal. Nah, mari sama-sama kita terus berkhidmat, ya, kita terus berpegangan dengan organisasi yang penuh barokah ini, organisasi yang didirikan oleh para wali. Ini NU didirikan oleh para wali Bapak Ibu. Kalau bukan para wali, Masya Allah umurnya 101 tahun, jamaahnya